Kami dari Universitas Medan Area ingin mewawancarai usaha kakak. Sebelumnya nama kakak? Nama saya Feni Yohana, ya asalnya dari Medan. Ini kan ada 5 cabang ya kak, ada berapa? Itu total pegawai yang kerja sama kakak? 7 pegawai. 7 pegawai. Iya. Kakak ini ownernya berarti? Iya, kalau untuk dari yang 5 cabang, aku ownernya. Untuk yang tadi, yang 3 yang teman aku, 3 cabang itu teman aku, ownernya gitu. Kerja sama sih lebih tepatnya. Ya, kerja sama. Membangunnya juga bareng-bareng kan gitu. Kakak udah bertahan lama nih jualannya. Dari awal-awal kakak buka usaha ini tujuan mulianya itu apa? Tujuan mulianya itu ya itu tadi, seblak itu kan orang tua aja yang di Medan ini belum tahu seblak itu apa sih gitu. Iya. Makanan apa, masa kerupuk direbus gitu kan, orang-orang taunya tuh kerupuknya digoreng kan, kembang, kriuk gitu kan. Kerupuk direbus rasanya kayak mana sih, masuk nggak sih ke lidah orang tua gitu kan, atau anak muda gitu. Ya alhamdulillahnya kebanyakan yang suka itu remaja, anak muda itu sih. Jadi yang belum tahu seblak di Medan ini jadinya dengan hadirnya seblak Jeltek Medan, jadinya warga Medan atau bisa ngerasain gitu, rasanya seblak tuh kayak apa gitu, yang tadinya kan nggak tahu gitu. Cuma adanya di Bandung doang awalnya. Cuma ada di Bandung doang. Terus pertanyaan selanjutnya itu masalah yang dipercayakan dari usaha kakak ini apa? Masalah yang dipecahkan itu tadi, orang-orang yang tadinya nggak suka, yang nggak tahu jadi tahu gitu kan. Di Medan ini dengan adanya seblak, oh kayak gini nih seblak gitu ya, akhirnya mereka tuh jadi tahu gitu sih. Yang tadinya mungkin kan cuma ngelihat dari Instagram gitu, apa sih seblak, orang-orang kok heboh sih seblak, apa sih ini gitu, oh ada nih, coba gitu kan, datanglah mereka ke sini gitu, oh ternyata gini seblaknya gitu sih, rasa seblak itu kayak gini. Jadi bisa sama-sama rasa juga. Iya. Memerlukan solusinya kan. Masyarakat lebih ke anak muda, pelajar gitu kan, yang bermain di sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook gitu. Itu sih ini ya. Terus usaha yang produk apa yang bisa jadi solusinya? Ya sebelah ini makanan ringan yang bisa dimakan, tapi harus nggak instan sih sebenarnya, cuman dia dikategorikan makanan ringan. Iya, makanan instan gitu, yang masaknya hanya tinggal direbus sama kayak mie instan gitu. Selain seblak apa ada menu lain? Iya, menu lain ada, itu ada kayak bakso aci, sama aja sih bakso aci sama seblak, cuma bedanya itu si seblak pakai telur, bakso aci itu lebih seger gitu, dia nggak pakai telur. Kalau pakai telur kan kayak lebih agak lemak gitu kan rasanya. Jadi nggak seblak doang yang Iya, nggak seblak aja gitu, banyak makanan lainnya. Ada juga sih, tapi bukan dari seblak gitu. Kira-kira usaha ini bisa menjadi jangka panjang atau jangka pendek? Bisa dibilang jangka panjang atau pendeknya tuh, setahu saya kan kalau usaha ini tuh minimal berdiri tuh minimal 3 tahun gitu kan. Alhamdulillahnya sebelah ini udah mau jalan 5 tahun gitu. Kalau untuk jangka panjang atau pendeknya kita belum tahu sih, bakal bertahan atau enggak gitu. Cuman dari 5 tahun belakangan ini, alhamdulillah yang dari 1 cabang udah bisa jadi 9 cabang gitu. Bisa dilihat dari itunya aja sih, maksudnya oh berarti peminatnya tuh sekarang makin banyak nih yang suka seblak gitu. Yang tadinya cuman ada di sini, oh sekarang udah banyak nih, udah bisa sih warga Medan tuh yang di ujung-ujung manapun udah bisa ngerasain yang di cabang manapun gitu. Juga udah ada via Gojek, Grab yang memudahkan lah gitu kan. Selanjutnya nih Kak, legalitas usahanya itu? Legalitas usahanya, kalau dari legalitas kita belum ada kayak apa namanya, kayak surat izin usaha. Surat izin usahanya yang ada di kan ada tuh yang harus daftar gitu kan, kayak
ayam geprek, bensu, nah itu kan dia udah punya legalitas tuh, udah bayar pajak gitu kan. Kalau kita karena masih bisnis rumahan, jadi belum ada legalitasnya gitu. Tapi ada rencana untuk membuatnya gitu, karena biar nggak jadi pengkopi pengkopian kan, istilahnya menjiplak gitu nama, karena kan ada yang ikut-ikut ikutan nama. Ada juga sih yang udah ada, maksudnya udah ada sebelah jelek, ada juga yang buat gitu. Ada. Aku lihat di Grab sama Gojek ada gitu. Cuman namanya sebelah jelek apa gitu. Tapi ada sebelah jelek ini. Beda, bukan sebelah jelek Medan gitu. Sebenarnya perlu legalitas itu. Ya pasti akan dibuat sih. Kira-kira ada nggak pesaing usaha di sekitaran sini seperti sebelah gitu? Hanya banyak sekali. Ini di Jalan Belat aja udah ada. Dia dulu ceritainnya dia dulu sering beli di sini, ini anak gitu. Rupanya anak teman mamaku gitu. Rupanya dia buka di Jalan Belat, sebelah Lubis namanya kalau nggak salah. Dulu setiap hari dia beli di sini. Sekarang dia jualan sendiri. Mungkin karena tengoknya kayaknya coba iya, mungkin laku coba gitu kan, mana tahu jadi peluang untuk dia gitu kan. Banyak di jalan-jalan juga udah ada. Sekarang udah setiap gang orang jual sebelah. Di mana-mana sekarang udah jual sebelah. Tanyakan kira-kira supplier kakak itu dari mana gitu, ada atau enggak? Suppliernya dari mana gitu? Kalau bahan itu ada distributornya, bahan itu ada di Bandung. Karena kan untuk bahan-bahan sebelah nggak ada di sini gitu, kayak batagor, cuangki, kerupuk somai, ya itu tuh nggak ada di sini. Jadi kerupuknya itu khusus? Iya, ada Bandung. Khusus dari Bandung karena dia memang khas Bandung makanannya, khas Garut. Jadi semuanya itu bahannya dari sana. Kok di sini nggak ada yang jual? Kalau di Medan kan ini biasanya kerupuknya pakai kerupuk yang biasa itu. Iya, banyak tuh yang jual-jual sebelah kan, tapi dia nggak ada kerupuk batagornya. Padahal itu ciri khas dari sebelah itu gitu. Biarpun kebanyakan kan orang Medan nih, bau ikan busuk atau apa ya, tapi amis gitu kan. Ya, tapi itu memang khasnya gitu ya. Bagi yang suka ya makan gitu ya, bagi yang nggak suka nggak usah pakai kerupuk ini ya kak ya, pakai mie aja, pakai bakso aja, pakai sosis gitu. Jadi menyesuaikan sih gitu. Tapi tetap wajib ada karena itu sebelah itu memang itu gitu, bahan dasarnya itu khususnya itu. Itulah tadi yang distributornya yang di Bandung. Sama bumbunya juga kita nggak ngerti sendiri karena itu tadi nggak mau nggak mau hilangin ngerubah rasa yang ada gitu. Cita rasanya itu dari asalnya dia sebelah Bandung tuh ya rasanya kayak gini gitu, bukan yang dijual kan banyak nih nggak rasa sebelah Bandung, ini rasa Indomie kuah gitu. Iya, banyak kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu kencurnya nggak kerasa atau apa, kita nggak, semuanya dari sana gitu. Oke, ada nggak ancaman perubahan teknologi dari usaha kakak? Kalau ancaman pasti ada ya, itu tergantung kitanya, kita mau mengikuti atau enggak. Kalau misalnya yang kita tahu, sebenarnya yang kita tahu kan ya namanya teknologi setiap tahun tuh akan berubah gitu. Yang awalnya itu Instagram itu yang di awalnya itu 2000 berapa ya, 2012 ya mulainya, nanti udah ada TikTok, ada ini gitu kan. Itu kita harus mengikuti kalau kita masih mau bertahan sebenarnya. Jadi mengikuti perkembangan zaman sih ya. Yang awal-awalnya kan masih heboh-heboh selebgram ya, wajib dulu sampai habis juga lah ya ratusan ribu gitu sih, nggak sampai jutaan ngebayarin selebgram. Namanya kita juga mau berkembang kan usaha kita gitu. Ya itu cara promosi cara promosinya juga gitu untuk kenal orang gitu. Ikutin sih. Jadi kak pakai media sosial juga untuk pakai, karena dari awal ya memang jualannya di Instagram awalnya gitu. Oh, ada akun Instagram? Ada akun Instagramnya sebelah Jotek Medan. Instagram, Facebook ada, Twitter nggak ada sih, TikTok ada. Kenapa alasan konsumen kakak membeli produk kakak gitu? Alasannya kenapa memilih produk ini, kalau menurut aku nih ya gitu kan, karena yang jual ya itu tadi kayak bahan dasarnya cuangki, batagor sama bumbu tadi itu gitu. Ada khas tersendiri karena memang semua itu dari sana gitu, bukan racikan kita orang Medan yang nggak tahu gitu kan. Itu sih karena semuanya asalnya dari sana ciri khasnya. Dan orang kadang ada orang bilang juga sih,
ih kak murah ya kak, sebelah kakak 15.000, yang lain tuh 20.000 loh kak, 25, 40 Iya, gitu kan. banyak. Kok murah ya kak gini-gini gitu. Nah, banyak yang bilang karena murahnya juga gitu. Ya kan kalangannya itu tadi, target marketnya ya anak muda, gitu, kuliah, anak kuliah kayak gitu. Makanya harganya disesuaikan. Ada nggak kakak punya program memanjakan pelanggan gitu? Memanjakan pelanggan jarang sih, karena memang harganya udah affordable untuk mahasiswa juga kan, 15.000 gitu. Cuman kalau setiap anniversary setiap tahunnya itu pasti gratis topping kayak gitu, gratis 2 topping atau Ada diskon-diskon yang gitu nggak? untuk diskon itu dari Grab sama Gojek aja sih gitu. Cuman kalau untuk pelayanan kita sangat ngejaga. Misalnya nih kak dia komplain, kak aku kurang ini loh kak, aku kurang ini. Nah itu kalau dia memang nge-DM kita atau nge-WA kita, itu akan diganti langsung esoknya gitu. Itu sih pelayanannya, jadi nggak ngebuat dia kecewa gitu. Jadi ini juga ada layanan komplain juga. Iya, layanan komplainnya. Kalau kebanyakan gitu, kalau misalnya ada yang komplain dari DM, karena kan dari Instagram juga kan masih ngelola sendiri nih, belum pakai admin kan, jadi masih bisa, oh ya udah boleh langsung WA aja ya kak ya, besok kita Balas ganti sendiri gitu, gitu. balas langsung gitu, jadi nggak kecewa gitu. Kalau untuk diskon paling Grab Gojek aja, Dari belum ada yang ini. Baik kak, mungkin selanjutnya aku mau bertanya ini sama kakak Era. Baterai apa, Bang? Untuk pemanfaatan potensi lokasi sendiri gimana kak? Untuk penambahan omset, apakah lokasinya strategis gitu atau emang udah rame? Kalau dari Gimana potensinya? kalau dari tempat sih ya alhamdulillahnya ini memang masuk gang sih bang. Kalau yang di jalan ini, di Jalan Dahlia, mungkin karena ini yang paling lama, yang dari awal jualannya, dari pertama bukanya, jadi udah dikenal orang gitu. Dari awal bukanya itu memang di sini. Jadi kemanapun di USU udah ada, di Krakatau juga udah ada, itu ke Mustafa gitu. Itu sih lebih udah meluas sih, udah meluas gitu jangkauannya. Selanjutnya kak, untuk buku catatan omset usaha itu ada gimana kak? Atau Laporan pembubahannya keuangannya. ada atau enggak? Oh iya, laporan keuangannya itu kotor. Ya, maaf. Dari kotornya gitu. Sama. Omsetnya per hari atau per bulan nih? Per harinya juga ada. Oh, per harinya. Kita nggak terlalu ngitung ya bang. Tapi ya, omsetnya setiap cabang kan beda-beda nih bang. Kalau misalnya dari sini omsetnya per harinya kotornya 1.500.000 gitu. Setiap cabang beda-beda, ada yang 500.000, tapi paling sedikit alhamdulillahnya 300.000 gitu lah. Itu ada buku catatannya nggak? Buku itu nggak ada. Belum ada. Enggak, karena kan dikelola sendiri gitu. Usaha kakak ini ada buku kas usahanya? Bukas. Nggak ada. Belum ada. Belum ada bekasnya, karena kan ya itu tadi, karena ngelola sendiri gitu. Jadi setiap hari ambil setoran, masih kayak zaman dulu sih. Belum ada laporan setiap hari, belum ada laporan yang kayak mendetail pakai buku, nggak ada. Jadi via WA aja. Jadi setiap setiap outlet itu ada buku kasarnya istilahnya, buku untuk catatannya perharinya, paling itu. Kalau untuk laporan keuangannya secara mendetail nggak ada. Jadi mungkin masih kayak gini, jadi buku catatan sendiri aja dulu. Jadi masih setiap outlet aja tuh penghasilannya berapa setiap harinya, ya mereka catatkan berapa pengeluaran, berapa pemasukannya, ya udah gitu aja, masih manual. Kalau kita bisa jelasin aja Pak. Asli kan lumayan lah, cuma bibir aja nggak jauh dengan keadaan. Oh, dari bahan utamanya gitu. Ya itu tadi semuanya dari sana, kita hanya cuman mesen dari sana, sebelah itu isiannya ini, ya udah mereka ngirim ke sini gitu. Sini itu Mesennya ya via WA aja gitu. Pengirimannya Mending kau dari depan rumah aja iOS. sorangan. oh udah ada langganannya. Iya, udah ada langganannya gitu. Bisa juga jadi pernah juga dari JNE, pernah dari Secepat juga gitu. Pengirimannya paling itu sih. Cuman kalau untuk
pesan bahannya gitu-gitu ya dari via WA aja, karena kan memang udah tahu gitu Dia tempatnya apalagi dan udah karena kenal orang juga tahu ini kalau dia disuruh sama kan nggak sebut sellernya dia itu merasa tadi diri di sayang sana gitu. Itu nggak sih tadi pertanyaannya? disuruh bersikap mandi jadi bagus. Oh, sumber dana awal. Kalau dia bersih mandi kan dia bersihin kalau- itu kamar mandi, bersihin mbak, jadi dia kasih makan semua. Iya. Karena dulu kan sebelum jualan ini buka usaha ini tuh kan kerja di Samsat gitu kan. Dia gajian honorer berapa sih gitu kan, 2,5 juta gitu per bulannya. Jadi karena pengen kali buka usaha ini ya udah beli gerobak sama bahan-bahan ini 500.000, beli bumbunya itu sekitar 1 jutaan. Beli gerobaknya itu 1,5 juta. Nah, jadi uang 1 bulan gaji itu yang dibuat untuk buka usaha ini awal mulanya. Itu sih Itu modal awal. modal awalnya buka usaha itu. Gitu. Organisasinya Kak, tadi kan Kakak bilang ada 2 founder sekaligus owner kan Kak. Mm-mm. Baik di karyawan itu ada struktur khususnya Kak dari atas gimana cara pengelolaan, gimana cara manajemen karyawan. Nggak ada sih, karena masih itu tadi homemade, masih usaha rumahan gitu. Udah gitu yang punya kan cuman sendiri nih, nggak bercabang atau ada orang apa ngasih saham atau ini, nggak ada. Jadi usaha sendiri gitu. Gak ada modal dari luar. Nggak ada modal dari luar ya. Jadi masih ini sih, nggak terlalu terstruktur yang gimana gitu. Oh iya, yang ya kalau itu jadinya kesepakatan temen aja gitu. Buka yuk kita buka sebelah nih gitu kan. Oh yaudah ayo aku buka di sini ya, aku buka di sini. Yaudah aku yang di sini. Jadi kesepakatan berdua aja gitu, nggak ada yang ya terstruktur harus begini nggak ada gitu. Belum ada yang kayak gitu. Ya paling cuma izin biasa aja gitu. Namanya aja sama gitu. Ya itu tadi karena masih homemade. Enggak, bukan ngawasin enggak. Cuman si temen aku ini semuanya beli barangnya ke aku. Jadi sebenarnya sistemnya franchise sih. Cuman franchise, cuman ya itu tadi nggak ada apa namanya ya, nggak ada secara terstruktur atau di bawah apa hitam di atas putih, nggak ada gitu. Jadi seperti teman lah. iya versi teman, dia kerjasama aja gitu. Biar sebelah ini tuh meluas gitu aja intinya. Nggak ada yang Bukan IG bodoh. kan biasanya kan biar enak sama enak harus ada investasi, ada materai atau apa, ini nggak ada gitu. Ya udah saling percaya aja. Yang ini Kak, yang 5 cabang tadi itu kakak yang handle. Iya, saya yang handle yang 5. Berarti kakak langsung. Iya langsung. Nggak ada orang yang mengikuti cabang itu yang bakal melakukan kakak. Nggak ada, ya kita sendiri gitu. Yang setiap harinya. Kakak sendiri Job desk-nya berarti dari kakak sendiri yang lakukan. Iya, job desk-nya dari berdua sih sama suami kan. Ya gitu, setiap harinya ya beresin ini, karena di situ orang yang digaru 1 orang. Nah, itu kita paling ngirimin barang aja sih. Sama ngambil store setiap malam. Itu aja job desk-nya, nggak yang ribet-ribet yang ini enggak. Karena itu tadi perorangan yang punya. kalau misalnya yang bagian langsung melayani pembelinya apa Iya, yang melayani pembeli, apalagi kalau dari segi karyawan kan sering bermasalah nih. Nah, kekurangan dari usaha ini yaitu karyawannya sering berganti-ganti. Jadi nggak terlalu, yaitu ada yang kuliah, ada yang ya ada aja alasannya gitu. Yang nggak betah mungkin ya, tapi kan alasannya nggak mungkin, Kak aku nggak betah, aku mau keluar, kan kayak gitu alasannya. Jadi sering di Johor tuh sering berganti karyawan yang jaga gitu. Jadi ya mau nggak mau kita dulu sebelum dapat yang baru ya ngajarin seminggu dulu ke lapangan ya untuk ngajarin dia kan biar dia bisa
masak sama sambil ngelayanin gimana, apalagi pakai aplikasi Gojek, Grab kan, jadi dia tetap sendiri gitu. Itu sih handle sendiri. Jadi satu jaga itu yang ngehandle satu orang. Karena nggak kalau di sini kan karena kan rame nih, banyak menu kan, ada ayam, ada banyak lah, bakso aci, sebelah, cimol, minuman juga gitu. Jadi yang lain yang masih sendiri-sendiri tuh karena nggak ada minuman, hanya sebelah doang menu masakan aja gitu. Jadi masih bisa, kalau udah ada minuman nggak bisa pakai satu orang, pasti harus 2 orang dulu. Jadi karyawan kakak emang Tutup nih. tapi kalau kakak sendiri Harus sambung bacanya. Udah kali kan, tapi nggak boleh dibuka. Harus gimana? Jangan. Emang gosok, harus ada enggak? Masih ada enggak? Menggosok, mencuci, menyetrika, Jadi buka Evan menggosok mencuci. Evan menggosok. Iya, semuanya sendiri, semuanya manajemennya sendiri jadinya. Nyapu, bawahnya. dari atas sampai bawah. Iya, ada sampai bawah. Dari buka sampai tutup. Udah baru sambung semua. Malu nanti selesaikan. Ini kan udah semuanya udah selesai semuanya. Makasih banyak ya Kak. Iya, Udah sama-sama. ngerepotin. Yang direpotin juga. Iya, nggak apa-apa.